Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Farisi. Nah, pada kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, pernah gak sih kalian mikir Indonesia itu negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, tapi kenapa pasar bank syariah kita masih kalah jauh dibanding bank konvensional? Padahal potensinya raksasa banget nih. Nah, pada video kali ini kita akan bedah tuntas apa sih sebenarnya peluang dan tantangan besar perbankan syariah di Indonesia saat ini. Nah, pertama, kita bicara kabar baiknya dulu nih. Peluangnya, pertama, ekosistem halal lifestyle. Gaya hidup halal sekarang lagi keren banget, mulai dari makanan, fashion, kosmetik, sampai pariwisata. Bank syariah adalah mesin finansial yang paling pas buat mendukung ekosistem ini. Dukungan pemerintah dan merger BSI. Sejak adanya merger Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI, dari dukungan pemerintah lewat KNEKS, yaitu Bank Syariah, kita makin kuat modalnya dan siap bersaing di level global. Ketiga, digitalisasi. Nah, anak muda sekarang gak mau ribet ke kantor cabang lah, inilah, itulah. Nah, sekarang Bank Syariah yang sukses bikin mobile banking canggih. Nah, ini bakal panen nasabah dari kalangan Gen Z dan milenial. Nah, ada tapinya juga nih. Jalan mulus ini ada lubangnya juga. Nah, ini tantangannya. Yang pertama ada literasi keuangan yang rendah. Banyak orang yang masih belum paham bedanya bunga dan bagi hasil. Masih banyak yang bilang, sama aja kok kayak bank biasa, cuma ganti istilah. Nah, ini PR besar buat edukasi pasar. Kedua ada SDM dan teknologi. Meskipun sudah membaik, harus diakui fitur teknologi di beberapa bank syariah belum sesatset bank konvensional raksasa. SDM yang benar-benar paham syariah sekaligus jago bisnis juga masih terbatas. Ketiga itu daya saing harga. Nah, ini kadang persepsi masyarakat adalah produk syariah itu sendiri itu lebih mahal atau marginnya tinggi. Bank syariah harus bisa membuktikan kalau mereka kompetitif dan efisien. Jadi, saya ingin menambahkan sedikit. Untuk berbicara mengenai ekonomi Indonesia, kita tidak bisa lepas dari fakta demografis bahwa kita adalah rumah bagi populasi muslim terbesar di Indonesia, di dunia lah. Namun, sebuah paradoks terjadi. Mengapa perbankan syariah belum menjadi tuan rumah yang dominan di negeri sendiri? Hari ini saya ingin mengajak Anda menjelajah dua sisi mata uang. Menelaah dua sisi mata uang. Peluang emas dan tantangan nyata perbankan syariah kita. Mari kita lihat peluangnya terlebih dahulu. Indonesia sedang menikmati bonus demografi dan tren halal value chain. Kesadaran masyarakat akan transaksi yang berkah dan bebas riba semakin tinggi. Ini bukan lagi soal agama, tapi soal gaya hidup etis dan berkelanjutan. Ditambah lagi dengan lahirnya entitas besar seperti Bank Syariah Indonesia, kita akhirnya memiliki lokomotif yang memiliki modal cukup kuat untuk bersaing. Tidak hanya di level nasional, tapi juga regional. Peluang digitalisasi juga terbuka lebar, di mana Bank Syariah kini bisa menjangkau pelosok negeri tanpa harus membangun kantor cabang fisik. Namun, hadirin sekalian, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangannya. Tantangan terbesar kita adalah literasi dan inklusi. Indeks literasi keuangan syariah ini kita masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional. Masih banyak stigma di masyarakat bahwa bank syariah itu mahal, ribet, atau sekedar ganti label dari produk konvensional. Selain itu, kita menghadapi tantangan inovasi produk dan teknologi.
Nasabah hari ini menuntut kecepatan. Jika aplikasi mobile banking syariah sering error atau fiturnya tidak lengkap, nasabah akan kembali ke bank konvensional. Loyalitas nasabah hari ini ditentukan oleh user experience, bukan hanya sentimen keagamaan. Nah, sebagai penutup, masa depan perbankan syariah Indonesia sangat cerah, namun jalan menuju ke sana tidak instan. Kuncinya ada pada kolaborasi. Pemerintah membuat regulasi mendukung, bank meningkatkan teknologi, dan kita sebagai masyarakat terus meningkatkan literasi keuangan kita. Mari kita dukung perbankan syariah bukan hanya karena labelnya, tapi karena kualitas dan kemaslahatannya bagi ekonomi umat. Nah, untuk kesimpulannya pada hari ini, bank syariah di Indonesia itu ibarat raksasa yang baru bangun tidur. Potensinya besar banget, tapi butuh olahraga lebih keras di sisi teknologi dan edukasi masyarakat. Nah, kalau kalian sendiri tim bank syariah atau konvensional, atau malah pakai dua-duanya, coba diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Farisi. Nah, pada kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, pernah gak sih kalian mikir Indonesia itu negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, tapi kenapa pasar bank syariah kita masih kalah jauh dibanding bank konvensional? Padahal potensinya raksasa banget nih. Nah, pada video kali ini kita akan bedah tuntas apa sih sebenarnya peluang dan tantangan besar perbankan syariah di Indonesia saat ini. Nah, pertama, kita bicara kabar baiknya dulu nih. Peluangnya, pertama, ekosistem halal lifestyle. Gaya hidup halal sekarang lagi keren banget, mulai dari makanan, fashion, kosmetik, sampai pariwisata. Bank syariah adalah mesin finansial yang paling pas buat mendukung ekosistem ini. Dukungan pemerintah dan merger BSI. Sejak adanya merger Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI, dari dukungan pemerintah lewat KNEKS, yaitu Bank Syariah, kita makin kuat modalnya dan siap bersaing di level global. Ketiga, digitalisasi. Nah, anak muda sekarang gak mau ribet ke kantor cabang lah, inilah, itulah. Nah, sekarang Bank Syariah yang sukses bikin mobile banking canggih. Nah, ini bakal panen nasabah dari kalangan Gen Z dan milenial. Nah, ada tapinya juga nih. Jalan mulus ini ada lubangnya juga. Nah, ini tantangannya. Yang pertama ada literasi keuangan yang rendah. Banyak orang yang masih belum paham bedanya bunga dan bagi hasil. Masih banyak yang bilang, sama aja kok kayak bank biasa, cuma ganti istilah. Nah, ini PR besar buat edukasi pasar. Kedua ada SDM dan teknologi. Meskipun sudah membaik, harus diakui fitur teknologi di beberapa bank syariah belum sesatset bank konvensional raksasa. SDM yang benar-benar paham syariah sekaligus jago bisnis juga masih terbatas. Ketiga itu daya saing harga. Nah, ini kadang persepsi masyarakat adalah produk syariah itu sendiri itu lebih mahal atau marginnya tinggi. Bank syariah harus bisa membuktikan kalau mereka kompetitif dan efisien. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Untuk berbicara mengenai ekonomi Indonesia, kita tidak bisa lepas dari fakta demografis bahwa kita adalah rumah bagi populasi muslim terbesar di Indonesia, di dunia lah. Namun, sebuah paradoks terjadi.
mengapa perbankan syariah belum menjadi tuan rumah yang dominan di negeri sendiri. Hari ini saya ingin mengajak Anda menjelajah dua sisi mata uang, menelaah dua sisi mata uang, peluang emas dan tantangan nyata perbankan syariah kita. Mari kita lihat peluangnya terlebih dahulu. Indonesia sedang menikmati bonus demografi dan tren halal value chain. Kesadaran masyarakat akan transaksi yang berkah dan bebas riba semakin tinggi. Ini bukan lagi soal agama, tapi soal gaya hidup etis dan berkelanjutan. Ditambah lagi dengan lahirnya entitas besar seperti Bank Syariah Indonesia, kita akhirnya memiliki lokomotif yang memiliki modal cukup kuat untuk bersaing, tidak hanya di level nasional, tapi juga regional. Peluang digitalisasi juga terbuka lebar, di mana Bank Syariah kini bisa menjangkau pelosok negeri tanpa harus membangun kantor cabang fisik. Namun, hadirin sekalian, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangannya. Tantangan terbesar kita adalah literasi dan inklusi. Indeks literasi keuangan syariah ini kita masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional. Masih banyak stigma di masyarakat bahwa bank syariah itu mahal, ribet, atau sekedar ganti label dari produk konvensional. Selain itu, kita menghadapi tantangan inovasi produk dan teknologi. Nasabah hari ini menuntut kecepatan. Jika aplikasi mobile banking syariah sering error atau fiturnya tidak lengkap, nasabah akan kembali ke bank konvensional. Loyalitas nasabah hari ini ditentukan oleh user experience, bukan hanya sentimen keagamaan. Nah, sebagai penutup, masa depan perbankan syariah Indonesia sangat cerah, namun jalan menuju ke sana tidak instan. Kuncinya ada pada kolaborasi. Pemerintah membuat regulasi mendukung, bank meningkatkan teknologi, dan kita sebagai masyarakat terus meningkatkan literasi keuangan kita. Mari kita dukung perbankan syariah bukan hanya karena labelnya, tapi karena kualitas dan kemaslahatannya bagi ekonomi umat. Nah, untuk kesimpulannya pada hari ini, Bank Syariah di Indonesia itu ibarat raksasa yang baru bangun tidur. Potensinya besar banget, tapi butuh olahraga lebih keras di sisi teknologi dan edukasi masyarakat. Nah, kalau kalian sendiri tim bank syariah atau konvensional, atau malah pakai dua-duanya, coba diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Farisi. Nah, pada kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, pernah gak sih kalian mikir Indonesia itu negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, tapi kenapa pasar bank syariah kita masih kalah jauh dibanding bank konvensional? Padahal potensinya raksasa banget nih. Nah, pada video kali ini kita akan bedah tuntas apa sih sebenarnya peluang dan tantangan besar perbankan syariah di Indonesia saat ini. Nah, pertama, kita bicara kabar baiknya dulu nih. Peluangnya, pertama, ekosistem halal lifestyle. Gaya hidup halal sekarang lagi keren banget, mulai dari makanan, fashion, kosmetik, sampai pariwisata. Bank syariah adalah mesin finansial yang paling pas buat mendukung ekosistem ini. Dukungan pemerintah dan merger BSI. Sejak adanya merger Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI, dari dukungan pemerintah lewat KNEKS, yaitu Bank Syariah, kita makin kuat modalnya dan siap bersaing di level global. Ketiga, digitalisasi. Nah, anak muda sekarang gak mau ribet ke kantor cabang lah, inilah, itulah.
Nah, sekarang bank syariah yang sukses bikin mobile banking canggih. Nah, ini bakal panen nasabah dari kalangan Gen Z dan milenial. Nah, ada tapinya juga nih. Jalan mulus ini ada lubangnya juga. Nah, ini tantangannya. Yang pertama ada literasi keuangan yang rendah. Banyak orang yang masih belum paham bedanya bunga dan bagi hasil. Masih banyak yang bilang, sama aja kok kayak bank biasa, cuma ganti istilah. Nah, ini PR besar buat edukasi pasar. Kedua ada SDM dan teknologi. Meskipun sudah membaik, harus diakui fitur teknologi di beberapa bank syariah belum sesat bank konvensional raksasa. SDM yang benar-benar paham syariah sekaligus jago bisnis juga masih terbatas. Ketiga itu daya saing harga. Nah, ini kadang persepsi masyarakat adalah produk syariah itu sendiri itu lebih mahal atau marginnya tinggi. Bank syariah harus bisa membuktikan kalau mereka kompetitif dan efisien. Jadi, saya ingin menambahkan sedikit. Untuk berbicara mengenai ekonomi Indonesia, kita tidak bisa lepas dari fakta demografis bahwa kita adalah rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia lah. Namun, sebuah paradoks terjadi. Mengapa perbankan syariah belum menjadi tuan rumah yang dominan di negeri sendiri? Hari ini saya ingin mengajak Anda menjelajah menelaah dua sisi mata uang, peluang emas dan tantangan nyata perbankan syariah kita. Mari kita lihat peluangnya terlebih dahulu. Indonesia sedang menikmati bonus demografi dan tren halal value chain. Kesadaran masyarakat akan transaksi yang berkah dan bebas riba semakin tinggi. Ini bukan lagi soal agama, tapi soal gaya hidup etis dan berkelanjutan. Ditambah lagi dengan lahirnya entitas besar seperti Bank Syariah Indonesia, kita akhirnya memiliki lokomotif yang memiliki modal cukup kuat untuk bersaing. Tidak hanya di level nasional, tapi juga regional. Peluang digitalisasi juga terbuka lebar, di mana Bank Syariah kini bisa menjangkau pelosok negeri tanpa harus membangun kantor cabang fisik. Namun, hadirin sekalian, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangannya. Tantangan terbesar kita adalah literasi dan inklusi. Indeks literasi keuangan syariah ini kita masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional. Masih banyak stigma di masyarakat bahwa bank syariah itu mahal, ribet, atau sekedar ganti label dari produk konvensional. Selain itu, kita menghadapi tantangan inovasi produk dan teknologi. Nasabah hari ini menuntut kecepatan. Jika aplikasi mobile banking syariah sering error atau fiturnya tidak lengkap, nasabah akan kembali ke bank konvensional. Loyalitas nasabah hari ini ditentukan oleh user experience, bukan hanya sentimen keagamaan. Nah, sebagai penutup, masa depan perbankan syariah Indonesia sangat cerah, namun jalan menuju ke sana tidak instan. Kuncinya ada pada kolaborasi. Pemerintah membuat regulasi mendukung, bank meningkatkan teknologi, dan kita sebagai masyarakat terus meningkatkan literasi keuangan kita. Mari kita dukung perbankan syariah bukan hanya karena labelnya, tapi karena kualitas dan kemaslahatannya bagi ekonomi umat. Nah, untuk kesimpulannya pada hari ini, Bank syariah di Indonesia itu ibarat raksasa yang baru bangun tidur. Potensinya besar banget, tapi butuh olahraga lebih keras di sisi teknologi dan edukasi masyarakat. Nah, kalau kalian sendiri tim bank syariah atau konvensional, atau malah pakai dua-duanya, coba diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sama Farisi. Nah, pada kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, pernah gak sih kalian mikir Indonesia itu negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, tapi kenapa pasar bank syariah kita masih kalah jauh dibanding bank konvensional? Padahal potensinya raksasa banget nih. Nah, pada video kali ini kita akan bedah tuntas apa sih sebenarnya peluang dan tantangan besar perbankan syariah di Indonesia saat ini. Nah, pertama, kita bicara kabar baiknya dulu nih. Peluangnya, pertama, ekosistem halal lifestyle. Gaya hidup halal sekarang lagi keren banget, mulai dari makanan, fashion, kosmetik, sampai pariwisata. Bank syariah adalah mesin finansial yang paling pas buat mendukung ekosistem ini. Dukungan pemerintah dan merger BSI. Sejak adanya merger Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI, dari dukungan pemerintah lewat KNEKS, yaitu Bank Syariah, kita makin kuat modalnya dan siap bersaing di level global. Ketiga, digitalisasi. Nah, anak muda sekarang gak mau ribet ke kantor cabang lah, inilah, itulah. Nah, sekarang Bank Syariah yang sukses bikin mobile banking canggih. Nah, ini bakal panen nasabah dari kalangan Gen Z dan milenial. Nah, ada tapinya juga nih. Jalan mulus ini ada lubangnya juga. Nah, ini tantangannya. Yang pertama ada literasi keuangan yang rendah. Banyak orang yang masih belum paham bedanya bunga dan bagi hasil. Masih banyak yang bilang, sama aja kok kayak bank biasa, cuma ganti istilah. Nah, ini PR besar buat edukasi pasar. Kedua ada SDM dan teknologi. Meskipun sudah membaik, harus diakui fitur teknologi di beberapa bank syariah belum sesatset bank konvensional raksasa. SDM yang benar-benar paham syariah sekaligus jago bisnis juga masih terbatas. Ketiga itu daya saing harga. Nah, ini kadang persepsi masyarakat adalah produk syariah itu sendiri itu lebih mahal atau marginnya tinggi. Bank syariah harus bisa membuktikan kalau mereka kompetitif dan efisien. Jadi, saya ingin menambahkan sedikit. Untuk berbicara mengenai ekonomi Indonesia, kita tidak bisa lepas dari fakta demografis bahwa kita adalah rumah bagi populasi muslim terbesar di Indonesia, di dunia lah. Namun, sebuah paradoks terjadi. Mengapa perbankan syariah belum menjadi tuan rumah yang dominan di negeri sendiri? Hari ini saya ingin mengajak Anda menjelajah dua sisi mata uang. Menelaah dua sisi mata uang, peluang emas dan tantangan nyata perbankan syariah kita. Mari kita lihat peluangnya terlebih dahulu. Indonesia sedang menikmati bonus demografi dan tren halal value chain. Kesadaran masyarakat akan transaksi yang berkah dan bebas riba semakin tinggi. Ini bukan lagi soal agama, tapi soal gaya hidup etis dan berkelanjutan. Ditambah lagi dengan lahirnya entitas besar seperti Bank Syariah Indonesia, kita akhirnya memiliki lokomotif yang memiliki modal cukup kuat untuk bersaing. Tidak hanya di level nasional, tapi juga regional. Peluang digitalisasi juga terbuka lebar, di mana Bank Syariah kini bisa menjangkau pelosok negeri tanpa harus membangun kantor cabang fisik. Namun, hadirin sekalian, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangannya. Tantangan terbesar kita adalah literasi dan inklusi. Indeks literasi keuangan syariah ini kita masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional. Masih banyak stigma di masyarakat bahwa bank syariah itu mahal, ribet, atau sekedar ganti label dari produk konvensional. Selain itu, kita menghadapi tantangan inovasi produk dan teknologi.
Nasabah hari ini menuntut kecepatan. Jika aplikasi mobile banking syariah sering error atau fiturnya tidak lengkap, nasabah akan kembali ke bank konvensional. Loyalitas nasabah hari ini ditentukan oleh user experience, bukan hanya sentimen keagamaan. Nah, sebagai penutup, masa depan perbankan syariah Indonesia sangat cerah, namun jalan menuju ke sana tidak instan. Kuncinya ada pada kolaborasi. Pemerintah membuat regulasi mendukung, bank meningkatkan teknologi, dan kita sebagai masyarakat terus meningkatkan literasi keuangan kita. Mari kita dukung perbankan syariah bukan hanya karena labelnya, tapi karena kualitas dan kemaslahatannya bagi ekonomi umat. Nah, untuk kesimpulannya pada hari ini, bank syariah di Indonesia itu ibarat raksasa yang baru bangun tidur. Potensinya besar banget, tapi butuh olahraga lebih keras di sisi teknologi dan edukasi masyarakat. Nah, kalau kalian sendiri tim bank syariah atau konvensional, atau malah pakai dua-duanya, coba diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.